kita sudah beralih ke dunia yang namanya zaman now. Nah, zaman now ini yang dibutuhkan saat ini adalah apa? Semuanya itu butuh yang namanya cepat. Nah, hari ini nih kita butuh yang namanya bisnis zaman now, bisnis yang sudah masuk ke zaman digital. Nah, ini kita menyebutnya smart business ya, karena kita butuh yang seperti ini. Kenapa? Supaya kita bisa mendapatkan, yang namanya bisnis abad 21, bisnis smart business di mana semuanya dibutuhkan cepat, murah, dan autopilot ya. Autopilot ini yang luar biasa ya, jangan sampai kita terus yang mengerjakan. Nah, kalau bisa ini bisnis yang bisa autopilot system. Nah, ini keren banget kalau ada bisnis yang seperti ini, di mana kebutuhan semua didapatkan dengan cepat, dengan mudah ya, kemudian semuanya sudah beralih ke digital. Nah, hari ini HDI pun sudah up to date, sudah beralih ke dunia yang namanya digital. Nah, untuk itu kita belajar ya, bagaimana sih dunia digitalnya dari HDI. Nah, HDI ini merupakan smart business di mana kita ini merupakan multi level marketing yang mempunyai strategi yang baru, penjualan produknya berupa barang ya, berupa barang, terus kemudian kita dapat mendapatkan keuntungan dari penjualan dari komisi atau bonus dari omset penjualan grup. Nah, ini keren banget. Ini yang namanya autopilot ya, yang namanya autopilot di mana hari ini ya, ini luar biasa sekali. Multi level marketing ini suatu bisnis pemasaran jaringan yang keren banget. Kenapa? Karena ketika sudah terbentuk ya yang namanya asetnya, sudah terbentuk yang namanya jaringannya, bisa ya bekerja secara autopilot system. Nah, bagaimana sih caranya itu? Nah, kita belajar bersama-sama sebelum itu nih. Sebelum itu saya ingin kita bahas dulu sedikit ya mengenai yang namanya, eee, ini ya, buku, Cash Flow Quadrant. Nah, ini siapa yang sudah pernah baca buku ini? Atau baru pertama kali ini lihat di sini? Ya? Mungkin yang belum pernah membaca bisa menghubungi, rekan yang mengundang Anda di acara hari ini untuk bisa mendapatkan buku ini, karena buku ini bagus banget. Buku ini membahas mengenai 4 kuadran, yaitu kuadran kiri dan kuadran kanan. Di kuadran kiri itu ada employee dan self employee, di kuadran kanan ada yang namanya business owner dan investor. Saya bahas dulu mengenai si kuadran kiri. Kuadran kiri ini employee, yang mana kita mempunyai pekerjaan. Jadi waktu kita tukarkan dengan uang. Jadi, seperti karyawan ya, mereka menukarkan waktunya untuk bisa mendapatkan uang. Sama pun demikian dengan self employee. Self employee ini dia pun sama, dia menukarkan waktunya untuk bisa mendapatkan uang. Nah, tetapi berbeda dengan kalau di kuadran kanan. Di kuadran kanan ini membahas mengenai sebuah business owner. Nah, siapa sih yang kepingin menjadi seorang business owner ya, pasti semuanya kepingin. Tetapi di sini ini yang namanya kita harus punya dulu yang namanya konsep berpikir sebagai seorang owner itu seperti apa, konsep berpikir sebagai seorang pengusaha itu seperti apa ya. Lalu supaya bisa berpindah menjadi seorang investor. Nah, ya bagi yang masih berada di kuadran kiri, jangan merasa, sedih ya, jangan merasa galau. Kenapa? Karena di HDI ini kita akan belajar mengenai yang namanya kuadran kanan, menjadi seorang business owner. Nah, di sini kita akan banyak belajar di buku, Business School, itu banyak sekali pola pikir baru yang bisa kita dapatkan mengenai bagaimana seorang, pengusaha, pola pikir pengusaha. Juga, The Business of the 21st Century, ini bagus banget Robert T. Kiyosaki ini. Saya pun banyak belajar ya dari, Robert T. Kiyosaki ini yang membuat saya hingga hari ini ya, berada di bisnis smart business HDI ini ya. Nah, di sini kita belajar bagaimana sih untuk bisa, mendapatkan yang namanya freedom finansial. Lah, ini kan yang dicari banyak orang ya. Bagaimana sih caranya untuk mempunyai, freedom finansial ya. Nah, untuk itu kita belajar bersama-sama di sini, kita belajar supaya bisa mempunyai kebebasan finansial ya. Jadi kalau yang namanya kebebasan finansial ini enak banget, enak pakai banget. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang
business owner, kita yang mempunyai kendali atas waktu, kita yang mempunyai kendali atas yang namanya, berapa pendapatan kita ya. Kalau yang di employee itu kita dikendalikan ya, kita dikendalikan, pendapatannya, kita juga dikendalikan waktunya. Tetapi berbeda di kuadran kanan, kita ini tidak saya sendiri yang mempunyai kendali. Jadi saya sendiri yang punya kendali atas waktu saya punya sendiri atas income saya. Nah ini keren banget nih. Kenapa? Karena saya butuh freedom finansial ya. Jadi kita harus berada di tempat yang benar nih. Nah ya, jangan khawatir yang berada di kuadran kiri, hari ini kita akan belajar bagaimana kita bisa beranjak ya ke kuadran kanan perlahan, tapi kita sudah belajar pola pikirnya terlebih dahulu. Nah, ada satu statement dari Robert Kiyosaki ya, orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun bisnis jaringan, orang lain mencari pekerjaan. Nah, ini keren banget nih ya, satu quote yang, bisa kita, apa namanya, sematkan ya, kita sematkan kalau perlu ini, kalau saya nih selalu setiap ada quote-quote bagus gini selalu saya tempelkan di dinding ya, di dinding kamar saya ya. Untuk apa? Reminder reminder supaya saya terus termotivasi, supaya saya terus berusaha yang terbaik. Oke, lebih dalamnya lagi nanti baca bukunya deh, karena kalau saya di sini membahas mengenai business school dan the business of 21st century, akhirnya jadi bedah buku gitu ya. Nah, jadi belajar mengenai bagaimana nih kita belajar mengenai, smart business zaman now untuk bisa mendapatkan freedom finansial. Ya, saya next lanjut berikutnya. Nah, ini ada juga tokoh ya, tokoh yang saya sangat, kagumi, dari Tony Robbins ya, di mana, bisnis beliau ini seorang, pembicara internasional. Beliau ini juga seorang, pembicara yang bayarannya itu cukup mahal ya. Nah, di satu pertemuan nih, Tony Robbins ini membawakan di suatu acara, beliau diwawancara dan beliau ini menjawab, bahwa bisnis network marketing ini, sangat luar biasa sekali. Karena apa? Karena tidak pusing ya, tidak pusing dengan yang namanya, eee stok barangnya, tidak pusing dengan yang namanya modalnya ya, bahkan tidak ada resiko sama sekali. Beda dengan kalau kita mempunyai bisnis konvensional, kita harus sewa gedung, kita harus pusing, mikirkan gaji karyawan, kita juga harus mikirkan yang namanya stok produknya, belum lagi perpajakannya, rumit sekali. Nah, di network marketing tidak ada sulit-sulitnya itu tadi, tidak perlu yang namanya sewa gedung, tidak perlu namanya stok produk, tidak perlu yang namanya perpajakan ya untuk, seperti bisnis konven ya. Nah, semua hal yang pusing itu sudah di-maintenance sama perusahaan HDI. Nah, kita sebagai enterpriser-nya, kita sebagai, network marketing-nya, kita tinggal mendapatkan hal yang mudahnya saja, yang praktisnya saja, sama seperti yang tadi di depan ya, yang cheaper aja, yang pokoknya mudah, kemudian enak untuk dijalankan. Juga apa, dijalankan secara digital. Nah, ini enak banget. Nah, selain itu juga ada Jim Rohn ya, beliau juga mengatakan network marketing itu sebuah gelombang jadi saya Indonesiakan ya. Jadi network marketing adalah gelombang besar untuk masa depan yang akan menggantikan bisnis franchise. Wow, jadi sebuah gelombang besar yang akan menggantikan bisnis franchise. Nah, ini, bisnis franchise waralaba ya. Kenapa? Karena network marketing tidak membutuhkan modal yang sangat besar. Network marketing itu modalnya minim sekali dan resikonya pun minim sekali. Berbeda dengan kalau kita membuka franchise, kita butuh modal besar, semakin besar modalnya, semakin besar resikonya gitu. Nah, ini kan tidak semua orang bisa menjalankannya. Namun di bisnis network marketing ini semua orang bisa menjalankan. Kenapa? Karena modalnya sangat kecil dan resikonya pun juga sangat kecil. Nah, menarik ya. Bagaimana sih kita bisa, mempelajari ya lebih dalam lagi tren bisnis digital. Nah, ini ya, kalau yang tadi di era abad 21 ini bisnis-bisnis yang smart business yang zaman now, yang mudah dikerjakan. Nah, HDI pun sekarang sudah bertransisi ya, bertransformasi menjadi tren bisnis digital, di mana bisnis ini nah ini kita sebagai orang ini harus,
orang zaman now ini harus bisa melek sosial media ya. Kenapa? Karena media sosial ini juga merupakan sebuah peluang bisnis. Salah satunya saya juga belajar dari Kakak Jen ya. Nah, Kakak Jen ini keren banget di dalam, mengerjakan, peluang bisnis di sosial medianya ya, keren banget. Ini saya juga banyak belajar nih dari Kakak Jen tentang sosmed ya. Nah, tentunya di sini kita juga bisa sama-sama belajar. Bahwa sosmed ini juga mempunyai peluang, mempunyai sebuah, peluang bisnis. Nah, jangan sampai kita ini tidak melek terhadap yang namanya sosial media ya. Kenapa? Ada banyak platform sosmed ya. Hari ini, ada yang ahli di bidang TikTok ya, ada yang ahli di Instagram, ada di Facebook juga kalau Kakak Jen kayaknya ahli di bidang Facebook ya, kalau saya lihat ya. Eee, mungkin Kakak Yuwana juga tim dari Kakak Jen ya, bisa keren banget ini untuk, belajar mengenai sosmednya. Nah, kenapa? Karena betul sekali, karena sosmed ini mempunyai peluang bisnis yang bisa untuk kita mendapatkan pendapatan di sana. Nah, makanya yuk kita sama-sama memperbaiki yang namanya sosmed kita ya. Jangan sampai sosmednya itu kita buka sosmed, saya buka nih, tapi ternyata saya cuman scroll-scroll aja nih, cuman ngeliatin punya orang lain. Kita cuman, bermain sosmed 1 jam, 2 jam tidak terasa akhirnya malah waktu terbuang. Nah, jangan seperti itu ya. Sosmed itu bisa digunakan untuk bisa kita menghasilkan uang. Bagaimana caranya? Yuk belajar sama-sama ya. Karena, kita sekarang berada di bisnis HDI, yaitu bisnis yang bisa dikerjakan secara, digital. Nah, kapan nih? Nah, sekarang ini waktunya kita belajar untuk bisa mempunyai bisnis yang bisa dikerjakan dengan digital, gitu ya. Nah, saat inilah waktunya. Kenapa? Karena di luaran sana itu banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi ya. Terus kemudian juga nah ini yang perlu kita kita ini ya, ini saya bukakan data ya, sebentar ini tertutup ini. Nah hasil sensus, nah ini kalau ini sensus yang diambil di tahun 2020 ya, harusnya sih Kak sekarang 2025 ya, sedikit-sedikit tidak yang signifikan gitu ya. Nah, yang patut kita, pahami di sini, di tahun 2020 ya, di sini ada yang namanya penduduk usia produktif itu hampir 70%. Yang artinya apa? Usia produktif ini di mana semuanya mempunyai, pendapatan. Semuanya produktif bekerja dan di sinilah kita masuk yang namanya bonus demografi. Nah, di sini, jangan khawatir, penyebaran penduduk ini, nah penyebaran penduduk paling besar ini 56% di Pulau Jawa. Nah, siapa yang berada di Pulau Jawa? Saya, Kakak Cin di Pulau Jawa ya. Nah, Pulau Jawa berbahagialah Anda karena 56 populasi penduduk dengan usia produktif 56% di Pulau Jawa. Kemudian ada berikutnya ada di Sumatera ya, ada di Sumatera 21%. Nah, tapi jangan khawatir, meskipun penyebarannya ini seluruh Indonesia, jangan khawatir, HDI ini bisa dikerjakan secara digital sehingga kita pun tetap bisa mendapatkan pangsa pasar di seluruh Indonesia tetap bisa kita, dapatkan ya, kita tetap bisa mendapatkan peluangnya ya, dengan didukung yang namanya digital. Nah ini, kalau yang di sebelah ini ada yang namanya kapal besar nih, kapal besar ini sebesar apapun kapalnya ya, ya tetap membutuhkan kapal sekoci, gitu ya. Kenapa? Pernah tahu, ada kapal besar yang tidak punya kapal sekoci pada saat kalau kita dengar yang namanya Titanic ya, pernah dengar semuanya ya? Titanic itu bukan, kapalnya besar banget, yang membuat Titanic itu tenggelam, apa sih? Dan banyaknya korban jiwa ya, di tragedi, Titanic itu ya. Kalau yang nyamani filmnya ya, kalau saya masih nyamani sih ya. Mungkin kalau ada yang, ini
apa namanya, oh iya Kak, Jane Pulau Malang ya. Nah, kalau film Titanic itu kan kapalnya besar, yang membuat banyak orang tenggelam dan banyak orang yang meninggal. Karena apa? Karena kurangnya kapal sekoci, ya. Jadi sebesar apapun kapalnya tetap kita harus mempunyai persiapan, kita harus punya yang namanya kapal sekocinya. Nah, hari ini kita di sini belajar bersama-sama untuk mempersiapkan kapal sekoci. Yang artinya untuk apa sih kapal sekoci itu? Untuk seandainya kita sudah mempunyai pendapatan utama ya, dari misalkan yang tadi ada mungkin Anda berada di kuadran kiri sebagai karyawan atau self employee ya sebagai pengusaha gitu ya. Misal dokter ya self employee di mana dia bekerja berdasarkan digaji atas dirinya, atas jasa. Maka, tetap juga harus mempunyai yang namanya kapal sekoci. Kenapa? Kalau seandainya ada apa-apa, nah ini kapal sekocinya ini bisa tetap menopang pendapatan kita. Saya punya satu rekan, saya kasih contoh aja, beliau itu seorang dokter gigi. Dokter gigi tentunya bekerja utamanya ada di kekuatan tangannya, bener nggak sih? Kalau tangannya ini ada apa-apa, kenapa, tangannya tidak bisa yang namanya benerin giginya orang, ya akhirnya tidak bisa praktek. Karena pernah saya ada punya rekan kerja, beliau itu seorang dokter gigi, kemudian, kecelakaan sepeda motor ya, pas kebetulan naik sepeda motor terus kemudian kecelakaan. Nah, pada saat kecelakaan itu tangannya ini akhirnya, retak dan harus digips. Nah, pada saat digips itu beliau tidak bisa praktek selama 3 bulan, alhasil apa? Pendapatan utamanya menjadi goyang. Kenapa? Karena belum mempersiapkan kapal sekocinya. Nah, jangan sampai kita semua di sini merasa cukup aman, cukup nyaman. Akhirnya kita lupa mempersiapkan kapal sekocinya. Nah, itu kenapa di sini kita sama-sama belajar untuk mempersiapkan kapal sekoci untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita sayangi. Nah, di sini nih, ini merupakan sebuah peluang besar ya, di zaman now kali ini ya. Ini sebuah peluang besar, kabar baik untuk kita semua di sini, di mana hari ini kesadaran orang tentang pentingnya kesehatan sudah semakin meningkat ya. Hari ini orang sudah banyak yang, nge-gym gitu ya, banyak juga nah ini kalau kita lihat dari beberapa jurnal beberapa ada banyak sekali, penderita ya, penderita kanker di Indonesia ya bakal melonjak di tahun 2040 kanker melonjak 63%. Kenapa? Karena hari ini tidak bisa dipungkiri ya, makanan-makanan, cepat saji itu semakin menjamur ya. Hari ini semuanya siap saji, semuanya cepat saji, semuanya praktis. Nah, ini yang membuat, akhirnya nanti di tahun 2020 ini sudah diprediksi 63%, melonjak ya untuk penderita kanker. Nah, tentunya edukasi hari ini sudah semakin banyak untuk bisa tetap menjaga lifestyle. Nah, tentunya akhirnya hari ini orang sudah mempunyai kesadaran tentang pentingnya, kesehatan gitu ya. Juga apa, nah ini ada juga, kasus ya diabetes mellitus, untuk kasus diabetes ya DM ini semakin meningkat. Nah ini, untuk banyak sekali sekarang kafe-kafe ya, kopi, kemudian nongkrong berlama-lama. Nah sebenarnya nih ini jebakan ya. Ya siapa sih yang nggak suka nongkrong ya sekarang ini ya, nggak suka, nge-coffee gitu ya. Ya, sebenarnya tidak salah dengan nongkrongnya, tidak salah dengan ngopinya ya. Yang salah itu menunya gitu kan, karena menunya ini dibuat untuk menarik kita gitu kan. Eee, menunya coffee latte dengan tambahan topping ininya apa, whipped cream-nya, kemudian cappuccino dengan tambahan-tambahan ininya ya, topping-nya. Nah ini yang membuat akhirnya sudah manis, ditambah lagi whipped cream-nya gitu kan. Terus kemudian nah ini yang bahaya ya, berlama-lama terus kemudian belum lagi snack-nya, belum lagi cake-nya ya, cake-nya. Nah ini biasanya cheesecake ini yang paling enak. Waduh kalau sambil minum kopi ini pasangannya harus cheesecake gitu ya. Kalau enggak cheesecake biasanya apa?
Kalau tidak cheesecake biasanya Spiku. Waduh ini Spiku ini ya, ya baru kemarin saya soalnya ya. Iya, makanya program diet saya gagal terus nih, karena apa, godaannya jauh lebih besar. Tetapi untuk tetap bisa nah ini diet ya, membahas mengenai diet ya, hari ini pun juga orang sekarang sudah mempunyai kesadaran untuk melakukan yang namanya diet sehat. Nah, ini kesempatan bagi kita ya, kesempatan bagi kita untuk bisa mengerjakan Smart Disease HDI. Kenapa? Karena HDI produk-produknya dari kesehatan, produknya produk-produk untuk diet alami. Ini pas banget, cocok banget saat orang butuh hidup sehat, saat orang banyak yang cari pengobatan secara alami, kesadaran tentang pentingnya kesehatan, kita memegang produk kesehatan. Ini pas banget, cocok banget untuk bisa kita, kerjakan. Nah, di sini, saya akan bahas dulu sebelumnya mengenai paradigma mengenai MLM. Nah, siapa nih yang berpikir bahwa, "Wah, MLM itu," ada yang bilang, "Barangnya sebenarnya harganya murah, jadi mahal karena dipakai untuk transfer bonus-bonus orang entrepreneur yang di dalamnya." Nah, ini salah besar ya, salah besar dengdong. Di sini saya akan menjelaskan bedanya bisnis konvensional dengan bisnis MLM. Kalau di bisnis konvensional ini ada beberapa rantai jalur distribusi, mulai dari pabrik, distributor, agen, grosir, kemudian pengecer, baru ke konsumen. Kalau sebagai contoh saja, dari setiap jalur distribusi itu mengambil keuntungan 10%, 15%, atau 15 sampai 20% katakan ya. Saya bulatkan aja deh 20% aja setiap jalurnya. Dari pabrik dia ambil 20% turun ke distributornya. Dari distributor dia punya karyawan nih. Untuk menggaji karyawan, operasional dan sebagainya, dia ambil untung 20% untuk bisa turun ke agen. Masuk akal enggak? Masuk akal dong. Kalau enggak nanti karyawannya kerjanya digaji pakai apa kalau tidak ada keuntungannya ya. Maka distributor mengambil keuntungan 20%. Dari agen, agen pun sama, dia punya yang namanya karyawan, dia punya yang namanya, strategi marketingnya, dia mempunyai, karyawan di bagian marketing, divisi marketingnya macam-macam. Nah, agen mengambil keuntungan nih 20% sebelum turun ke grosir. Dari grosir turun ke pengecer, dia mengambil keuntungan juga 20%, anggapnya seperti itu ya. Sampai ke konsumen, masa pengecer juga tidak ambil untung? Tentunya pengecer juga mengambil untung nih 20%. Nah, kalau sama-sama ambil 20% aja, berarti dari pabrik turun ke konsumen itu 20% kali berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 20% kali 5 berarti 100%. Berarti harga pabriknya sampai turun ke konsumen dia mengalami kenaikan 100%. Sebagai contoh siapa kalau kalau paling gampang ya kita gambarkan pabrik mie ya, pabrik mie. Ya saya sebut mie sedap misalkan gitu ya, mie sedap atau mie Indomie gitu ya. Kita beli di supermarket, di toko-toko ya, satu sekitar 3.500 ada yang 4.000. Keluar dari pabriknya, pertama kali dari pabrik mie itu harganya masa 4.000? Tentunya tidak ya. Berarti yang kita beli itu sebenarnya sudah ada biaya-biaya untuk operasional, sudah ada tambahan biaya-biaya yang mereka pakai untuk yang namanya biaya promosi dan marketing. Untuk iklan TV, media, digital marketing, promosi di toko, kemudian rantai jalur distribusinya, mereka sudah ada ambil keuntungan. Nah, bayangkan ya, banyak sekali yang ternyata di bidang konvensional sekalipun, dari pabrik turun ke konsumen pun juga ada yang namanya rantai jalur distribusinya. Di setiap jalurnya ada keuntungan yang diambilnya. Nah, kita bandingkan dengan yang namanya produk dari MLM. Produk dari multi level marketing itu dari pabriknya langsung turun ke HDI, turun langsung ke enterpriser itu sudah langsung harga pokok.
Nah, tentunya ini menjadi murah banget sebenarnya. Loh, terus kemudian bonus-bonus yang dibagikan itu dari biaya mana? Sebentar, bonus-bonus itu sebenarnya kenapa? Karena produk-produk dari multi-level marketing itu tidak melewati jalur distribusi ini. Mereka ini rantainya ini sudah dipangkas ya menjadi cuman pabrik, HDI, enterpriser. Kita langsung beli dengan harga pokok, harga enterpriser, harga member. Nah, kenapa? Karena multi-level sistem pemasarannya itu penjualan langsung dari hubungan pribadi, dari keluarga, saudara, atau teman, dari pemasaran mulut ke mulut, ya. Kalau yang kemarin itu saya dapat ya, saya punya konsumen, konsumen saya cocok, konsumen saya cerita ke temannya. Nah, ini dari mulut ke mulut, ya. Inilah enaknya bisnis MLM. Jadi kita itu tidak ada beban biaya tambahan, biaya produksi tidak ada. Kenapa? Juga karena di MLM tidak ada biaya promosi dan marketing. Nah, biaya-biaya inilah yang dipakai untuk transfer ke bonus para enterpriser-nya. Jadi tidak benar kalau produk atau barang dari multilevel itu mahal karena dipakai untuk transfer bonus para enterpriser-nya. Jadi tidak benar adanya. Kenapa? Karena biaya-biaya yang dipakai untuk marketing dan promosi itulah yang dibagikan kepada kita semua. Karena lumayan loh kalau biaya iklan itu besar banget ya. Kalau kita lihat konvensional ya tampil, mie Korea gitu ya yang ada di TV. Satu kali iklan aja sudah berapa itu biayanya? Belum lagi berapa stasiun televisi ya, berapa kali tayang dalam satu hari, itu besar banget biayanya. Nah, itulah biaya-biaya itulah yang ditransfer kepada kita para enterpriser HDI, gitu ya. Nah, saya lanjut lagi, bedanya bisnis konvensional dengan bisnis MLM. Nah, kalau di konvensional, siapa nih yang sudah bergerak di bidang konvensional? Yang mungkin yang sudah hadir di sini, yang sudah bergerak di bidang konvensional, boleh chat ya. Benar tidak nih, bahwa kalau kita punya usaha konven ini membutuhkan modal awalnya cukup besar? Ya, karena dipakai untuk sewa tempat, stok barang, kemudian juga sarana prasarana ya, gaji pegawai. Lah pegawainya digaji pakai apa, ya kan? Kemudian kalau nggak punya ruko sendiri ya harus sewa. Sewa sekarang setahun berapa? Belum lagi stok barangnya harus lengkap dong. Nah, ini modalnya cukup besar. Tidak semua orang bisa. Kalau mereka dari punya modal besar, ya boleh ya, bukan berarti tidak boleh ya, boleh saja, tapi tidak semua orang bisa mempunyai bisnis konvensional. Kenapa? Karena adanya modal awal yang cukup besar. Sedangkan di bisnis MLM HDI, modal awal sangat minimal. Hari ini apalagi ya, modal awal untuk bergabung di Smart Business HDI modal awalnya berapa? Nol ya. Daftarnya langsung gratis. Dulu saya bergabung masih, ada biaya pendaftaran itu sekitar 85.000. Jadi modal awal saya dulu bergabung di WIS ini 85.000, sekitar 13 tahun yang lalu. Nah, sekarang nih sudah beralih ke digital, sekarang sudah gratis. Nah, ini enak banget. Sayang sekali kalau tidak dikerjakan. Kenapa? Karena modalnya nol. Modal sangat minimal. Resiko juga sangat minimal ya. Resikonya apa sih? Resikonya paling-paling ditolak gitu ya. Nah, paling-paling tapi jangan khawatir, nanti kita bahas nih tentang resiko ya, tapi di sini kita pahami dulu. Bisnis konvensional butuh modal yang besar, bisnis MLM modalnya minimal, resikonya pun juga minimal. Nah, juga apa? Nah, kalau kita lihat nih di bisnis konvensional, sekali beli. Nah, siapa nih yang di rumah kalau sudah pakai sabun mandi, yang pertama sabun mandinya A, kemudian besok, nggak suka baunya ternyata ke supermarket ternyata, "Oh ini lagi promo, saya beli yang lagi promo," langsung berpindah dengan cepat ya. Terus kemudian kita pakai, produk apa itu ya, misalkan kita pakai deterjen gitu ya, kita pakai deterjen cari yang promo, dengan sangat cepat berpindah, berganti merek. Nah, kenapa? Karena yang sudah transaksinya sudah
terjadi langsung selesai, tidak ada proses follow up di dalamnya. Tetapi di bisnis ini, saya sendiri sudah merasakan ya, saya punya rekan kerja itu bergabung sama sa waktu itu sama tahun bergabungnya dengan saya waktu itu di tahun 2012. Ya, 2012 bergabung. Pada saat saya bergabung 2012 saya merekrut orang juga dong waktu 2012. Sampai hari ini ya, masih tetap itu hubungan relasinya tetap terbina dengan baik, kemudian repeat order-nya masih rutin setiap bulan berkesinambungan ya repeat order-nya. Hubungannya semakin baik, sudah semakin seperti saudara ya, padahal berawal dari bukan saudara sudah seperti saudara. Padahal saudara dari mana juga tidak gitu ya, sama seperti saya dengan mentor saya nih, kita saudara juga bukan, tetapi hubungannya melebihi saudara, asyik gitu ya. Jadi Melan ya. Ya yang keluarga aja nggak kayak gitu ya. Oh maksudnya ya inilah keistimewaan di bisnis MLM ya. Kenapa? Karena yang awalnya kita rekan bisnis, karena ada proses follow up, ada proses pendekatan secara personal, ini membuat hubungan menjadi istimewa. Oh, istimewa ya. Iya dong, istimewa ya. Siapa setuju dengan saya hubungan menjadi istimewa sejak berada di bisnis ini? Oh ya, kalau mentor saya istimewa ya, karena mereka akhirnya menemukan pasangan gitu ya di sini. Ya benar-benar istimewa pakai telur gitu. Loh kok menjadi melencang ke sana ya? Oke, itu yang saya maksud. Bahwa di bisnis ini hubungan dengan konsumen itu tetap terbina, tetap terjaga dengan baik. Setiap rekan saya yang bergabung di 2012, 2013 sampai hari ini masih tetap repeat order. Bahkan kalaupun tidak repeat order, ada nih rekan saya katakan yang bergabung di tahun 2019 nih. Terus kemudian expired, tapi masih menyimpan kontak saya. Sering kali saya mendapati, "Mbak Ira, masih di HDI?" "Oh iya masih, aku pesen dong, Clover Honey-nya, aku pesen dong vitamin anaknya, ini kebetulan anakku lagi batuk." Jadi, tetap yang namanya hubungan ini tetap terbina dengan baik, relasi tetap terbina dengan baik meskipun sudah bertahun-tahun, ya. Beda dengan kalau kita di, bisnis konvensional ya, sekali beli dan orang mudah sekali berpindah ya, karena apa? Tidak ada proses follow up di dalamnya. Berbanggalah kita ya di bisnis ini ya. Oke, saya lanjut nih. Yang baru pertama kali, berada di bisnis MLM ya, sama seperti saya yang dulu, pertama kali saya dulu tahu bisnis MLM itu ya baru HDI, gitu ya. Jadi kalau boleh jujur saya itu baru tahu, bisnis MLM baru di HDI, dan HDI satu-satunya bisnis yang saya, eee, menjadi pendapatan utama saya hingga hari ini ya, masih baru di HDI gitu ya, karena saya belum menemukan yang lebih baik dari HDI ya, gitu ya. Mari kita bahas bersama-sama bedanya, bisnis di luaran sana banyak yang seakan-akan seperti bisnis multilevel, tapi sebenarnya mereka bukan multilevel tetapi money game. Nah, perlu kita pelajari di sini jangan sampai kita salah, berpijak ya, salah bergabung bisnis yang dikiranya multilevel tapi ternyata merupakan money game. Nah, ini kita pelajari di sini. Yang pertama, kalau money game itu tidak tergabung di Apply, ya. Apa sih Apply itu? Apply itu adalah Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kalau MLM tentunya tergabung di Apply, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Kemudian kalau di money game itu fokusnya pada perekrutan saja. Sedangkan di MLM berfokus pada pemasaran produk dan pemasaran jaringan ya. Nah, jadi kalau hati-hati nih kalau disuruh merekrut, merekrut, merekrut yang banyak merekrut, merekrut, merekrut. Nah, hati-hati jangan-jangan itu bukan multi level, tetapi itu merupakan sebuah money game karena hanya perekrutan saja tetapi tidak ada produk yang dijual belikan. Kemudian yang berikutnya ya, kalau kalaupun ada produk yang diperjualbelikan, biasanya hanyalah sebatas, kedok saja. Kayak ibarat kata, nilai uangnya dengan nilai produknya ini tidak, setara, tidak sesuai.
Jadi contoh nih, misalkan nih beli yang namanya, eee CD CD pembelajaran misalkan kayak gitu ya, harganya 5 juta. Nah, masa CD aja 5 juta gitu ya. Jadi perlu dipertanyakan produknya dengan, harganya, sebanding enggak dengan kualitasnya. Kemudian beda dengan kalau di MLM ya, memiliki produk yang berkualitas tinggi, kualitas produknya sebanding dengan harga produk. Jadi harus benar-benar, kita pahami betul-betul produknya ini apa dulu, ya. Produknya apa dulu dan produknya ini sesuai ndak dengan harga yang diperjualbelikan, ya. Kemudian kalau di money game tidak menekankan pada repeat order, tetapi fokusnya pada perekrutan perekrutan perekrutan. Sedangkan kalau di MLM ya, pemasaran jaringan, kita adanya yang namanya repeat order dan pengembangan pemasaran jaringan ya. Jaringannya juga harus dikembangkan, tentunya pada saat jaringan berkembang adanya yang namanya penjualan produk dan juga repeat order, gitu. Nah, kemudian money game bersifat jangka pendek, sedangkan MLM berorientasi pada jangka panjang. Nah, kalau di money game umumnya menggunakan sistem binary. Binary itu seperti apa sih? Binary itu biasanya kita tahu itu kanan kiri seimbang. Jadi cuman boleh merekrut 2 aja, tidak boleh orang ketiga. Jadi cuman boleh 2, maksimal 2. Nanti di bawahnya lagi ini cuman boleh 2, di bawahnya lagi cuman boleh 2, di bawahnya lagi cuman boleh 2, itu binary. Jadi kalau MLM, kalau di HDI, ya, kita lebar selebar-lebarnya, kelebarannya, ya, tidak ada batasan, boleh 2, boleh 10, boleh 15, boleh 20, boleh 30, berapapun ya, tidak ada batasan. Kedalaman sedalam-dalamnya juga tidak ada batasan. Jadi multi level, itu lebih berfokus pada sistem jaringan ya, pemasaran jaringan. Nah, jadi hati-hati kalau nanti ada yang memperkenalkan kepada Anda sebuah bisnis yang bisnisnya itu binary. Cuman cukup rekrut 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Nah, ini harus hati-hati ya, harus hati-hati kalau sudah seperti itu. Nah, kemudian, di money game itu tidak ada sistem pendidikan berjenjang. Nah, kalau di MLM HDI, sistem pendidikannya berjenjang. Jadi Anda semua yang ikut di acara hari ini adalah salah satu, sistem pendidikan ya, sistem pendidikan mengenai, eee, New Enterpriser Orientation. Jadi pada saat kita bergabung di sebuah bisnis MLM, orientasinya kemana? Apa sih bedanya MLM dan money game? Supaya kita juga mempunyai, pengetahuannya. Nah, setelah ikut pendidikan Neo ini, ada lagi pendidikan yang lainnya. Ada how to start, ada juga tentang business plan, ada juga tentang product knowledge. Nanti kalau sudah selesai 5 training dasar, ada produk berjenjang, ada pendidikan berjenjang lagi yang bisa kita ikuti. Itu kenapa kita di sini ini upgrade. Upgrade yang namanya pertumbuhan diri, upgrade yang namanya pengetahuan, ya. Nanti akan ada lagi nih pengetahuan mengenai kesehatan gitu ya. Jadi kita boleh bukan orang medis, kita boleh bukan orang kesehatan, tetapi kita punya yang namanya pengetahuan tentang kesehatan. Nah, tentunya di sini penting perannya kita mempunyai pengetahuan, karena apa? Kita memegang produk kesehatan, jadi kita harus mengikuti pendidikan berjenjangnya. Jadi jangan berhenti cuman di Neo ini aja ya, ada pendidikan-pendidikan yang lainnya yang juga kita perlu ikuti. Nah, tapi kalau di money game tidak usah training macam-macam. Biasanya kayak gitu, nggak usah ribet, tidak usah training macam-macam. Cukup fokus pada perekrutan saja. Nah, ini yang harus kita hati-hati ya, jangan sampai kita terjebak ya di kemudahan yang ternyata malah menjebak kita. Kalau di money game, itu yang bergabung paling awal memiliki penghasilan paling besar. Nah, kalau di multi level beda ya. Jadi bukan karena saya bergabung lebih awal, terus kemudian saya ini mentang-mentang upline paling tinggi, terus saya diem aja bonusnya gede sendiri. Tidak bisa seperti itu. Ya, tidak bisa seperti itu. Kenapa? Meskipun dia bergabung lebih dulu, dia juga harus mengerjakan bisnis ini. Kenapa? Karena penghasilan besarnya jika jaringannya besar dan juga
Saya sebagai orang yang bergabung lebih dahulu, saya juga harus mengerjakan bisnis ini. Jadi yang namanya itu kenapa, bisnis syariah ya, kalau dikerjakan bisa dapat ada penghasilan, kalau tidak dikerjakan, ya tidak ada penghasilan yang bagaimana gitu ya, makanya syariah. Jadi harus ada bekerja di dalamnya supaya pendapatannya itu pendapatan halal ya, jangan sampai kita mendapatkan pendapatan gaji buta gitu ya. Jangan sampai mentang-mentang bergabung punya jaringan besar terus kemudian nggak ngapa-ngapain. Nah, ini harus hati-hati ya, tidak bisa seperti itu kalau di HDI. Di sini kita akan, pelajari bagaimana untuk memilih bisnis yang benar, harus benar-benar selektif, harus benar-benar tahu bagaimana cara memilih bisnis yang benar. Tentunya kalau kita sebut yang namanya 4P, yaitu pendidikan, produk, perusahaan, dan, eee, pembagian bonus atau marketing plan-nya. Jadi kita juga mengetahui bagaimana nih marketing plan-nya. Nah, kalau pendidikan tentunya ya, ini kita bahas kalau di HDI, kita punya yang namanya pendidikan yaitu support system. Nah, support system-nya ini kita punya yang namanya digital, library ya, kita punya, ada di dalam websitenya di HDI One, itu kita bisa buka, digital library itu, kita bisa mendapatkan segala informasi mengenai itu produknya seperti apa, manfaatnya seperti apa. Jadi kita tidak perlu pusing ya, itu semua sudah disiapkan di support system HDI. Kemudian kita juga mempunyai basic skill ya, salah satunya seperti training hari ini, ya ini adalah training dasar, training basic yang kita perlu ikuti. Salah satunya itu Neo ini, salah satunya. Ada 4 training berikutnya yang juga kita perlu ikuti. How to start, kemudian product knowledge, kemudian, eee, business plan, juga how to do presentation ya. Yang kita ikuti hari ini itu adalah New Entrepreneur Orientation, jadi kita mempunyai dasar-dasarnya dulu. Nah, ini training salah satu support system-nya. Selain itu, kita juga ada training yang lain yaitu Evolve. Karena Evolve ini merupakan open house-nya perusahaan ya. Jadi wajib hadir, wajib tahu ke sana. Kenapa? Gini loh, rekan-rekan. Saya dulu belajar pada saat saya pertama kali tahu bisnis HDI, ini kan bisnis pertama kali yang saya tekuni, ya. Waktu itu mentor saya bilang kepada saya, "Kalau mau menekuni sebuah bisnis, itu jangan cuman tahu kulit luarnya aja. Tapi harus tahu semua sampai dalam-dalamnya. Supaya apa? Supaya jangan sampai kita sia-sia meluangkan waktu, kemudian akhirnya ternyata kita salah menekuni sebuah bisnis. Akhirnya waktu terbuang sia-sia, tidak dapat apa-apa. Jadi, berbanggalah Anda yang baru bergabung, kemudian bisa mendapatkan momen untuk bisa hadir di Evolve. Karena Anda langsung tahu seperti apa perusahaan HDI, seperti apa dalamnya perusahaan HDI, seperti apa nih, CEO-nya nanti datang ya, kemudian kita juga akan bertemu banyak sekali para mentor di sana dan kita akan belajar banyak ilmu ya di Evolve. Wajib hadir ya, karena justru yang baru bergabung harus hadir ke Evolve, di situ kita akan tahu, ini bisnis layak saya tekuni atau tidak, layak saya benar-benar kerjakan totalitas atau tidak, itu langsung hadir ke Evolve ya. Jadi harus hadir. Nah, supaya tidak sia-sia kita buang waktu ya, kita menekuni sebuah bisnis, kita tidak sia-sia menekuninya. Nah, selain itu kita juga ada yang namanya training The Leader Within. Nanti akan diinformasikan kapan The Leader Within ini akan hadir. Biasanya hadir di setiap kota, tapi nanti akan diinformasikan kota mana saja yang ada Leader Within-nya. Selain itu nanti kita juga punya namanya HDI Lounge. HDI Lounge ini juga diadakan nanti kita akan di-upgrade ya, di-update kapan HDI Lounge-nya, hadir ya, tapi terdekat ini adalah Evolve. Jadi yang belum punya tiket Evolve, wajib untuk bisa, memiliki tiket Evolve. Next berikutnya kita juga punya training yaitu kita juga punya support system yang namanya mentoring. Nah, ini mentoring ini yang istimewa, tidak semua punya.
Di kelas mentoring ini, kita akan belajar betul-betul bagaimana kita bisa dibimbing langsung oleh orang yang sudah berhasil di bisnis ini. Jadi tidak sekedar teori saja. Yang membimbing kita ini adalah orang-orang yang sudah berhasil di bisnis ini, orang-orang yang sudah memiliki income puluhan ratusan juta, orang-orang yang sudah punya pola pikir yang benar mengenai bagaimana seorang pengusaha, mengenai pola pikir bagaimana seorang business owner, bagaimana pola pikir yang benar dan kita akan dibimbing dari nol ya sampai berhasil. Nah, mentoring ini mahal banget, tidak semua bisa punya. Dan kelas mentoring ini diberikan di Smart Business HDI. Jadi wajib ya, berbanggalah Anda, bersyukur bersyukur kita bergabung di support system, kita punya support system yang seperti ini, karena tidak semua punya program mentoring ini. Nanti Anda tinggal ikuti aja step by step-nya, ikuti aja semua pelatihannya, nanti perlahan akan membuat yang namanya sebuah perubahan, sebuah pertumbuhan diri dalam, diri Anda semua. Jadi sama seperti saya dulu bukan orang yang seperti ini, rekan-rekan ya. Dulu saya pertama kali bergabung itu introvert, pendiam, tidak punya banyak teman ya, kemudian tidak berani berbicara dengan orang yang tidak saya kenal. Jadi, jangankan bicara ya, saya senyum dengan orang yang tidak kenal aja itu saya sulit sekali senyum dengan orang yang tidak saya kenal, ya, apalagi bicara. Nah, ini keunggulan mentoring kita ini di sini nanti kita akan dibimbing betul-betul dan Anda semua akan mendapatkan banyak sekali manfaat dari support system ini. Jadi berbicara bisnis kita tidak berbicara mengenai bagaimana kita mendapatkan uang saja, tetapi kita juga bisa yang namanya mendapatkan sebuah pertumbuhan diri. Nah, ini yang disebut yang namanya sebuah support system, sebuah pendidikan. Nah, next berikutnya kita membahas mengenai perusahaan. Nah, kalau kita membahas perusahaan, jelas ya, perusahaan-perusahaan HDI ini bukan perusahaan yang ecek-ecek, bukan perusahaan yang baru berdiri. Perusahaan kita bernama PT Harmony Dynamic Indonesia, di mana sudah berdiri lebih dari 30 tahun di Indonesia. Masuk ke Indonesia tahun 92 ya. Masuk di Indonesia tahun 92, 92 lebih dari 30 tahun ya. Berdiri pertama kali itu 86 itu di Singapura. Jadi, nah ini yang keren ya, HDI ini tidak hanya di Indonesia saja, tetapi ini perusahaan multinasional, ada di Malaysia, Filipina, Hong Kong, Makau, Hong Kong, Indonesia ya, kok Hong Kong, Makau, Cina, kayak jalan-jalan aja ya. Enggak ya. Jadi, di Asia ya, Singapura, Malaysia, Filipina, Hong Kong, Indonesia ya. Nah ini saya sudah pernah jadi ini tidak cuman sekedar teori, saya sudah membuktikan. Saya sudah pernah datang ke kantor yang di Singapura, saya sudah pernah datang ke kantor yang di Malaysia, saya pernah datang ke kantor yang di Filipina. Apalagi Indonesia gitu ya, Indonesia yang tentunya di Jakarta. Kalau ada di gambarnya itu adalah kantor kita di Menteng ya, di Jakarta. Itu besar banget kantornya, ya, itu satu gedung besar banget dan itu bukan sewa, itu gedung kita sendiri, gedung dari berada di pusat kota Jakarta di Menteng itu harusnya kalau ada di sana itu bukan, eee, kantor yang murah ya kalau ada di Menteng ya. Nah, nanti Anda kalau punya kesempatan bisa datang ke kantornya yang di Menteng. Nah, bersyukurnya saya ini saya sudah pernah datang ya ke kantor yang di Singapura, Malaysia, dan Filipina dan itu saya sudah melihat betul-betul saya lihat sendiri kantornya itu bukan kantor yang kecil rekan-rekan. Kantornya itu benar-benar megah, kantornya sangat profesional dan ini layak banget untuk kita menekuni bisnis ini. Nah, selain itu ya, di Indonesia nih, yang perlu kita ketahui, di Indonesia ini juga memiliki lebih dari 130 center di seluruh Indonesia. Jadi benar-benar ini bukan perusahaan ecek-ecek, bukan perusahaan yang baru berdiri, ini perusahaan yang sudah betul-betul bonafit, perusahaan yang benar-benar sudah, layak untuk kita bisa tekuni bisnis ini. Nah, ini keren banget saya rasa semenjak saya di HDI belum ada
perusahaan multilevel yang memiliki kantor lebih dari 130 kantor di seluruh Indonesia dan kalau Anda boleh, tahu ya, ini salah satu mungkin ada bergabung di sini, kantor-kantor center di salah satu, semua ya, semua center HDI di seluruh kota di Indonesia itu punya yang namanya standarisasi kantor. Jadi kantornya pasti sama bentuknya, kemudian namanya itu furniture-nya pun sama, bagusnya pun sama, ini tidak sembarangan. Jadi benar-benar kita ini berada di bisnis yang sangat tepat, di perusahaan yang sangat tepat, karena ini keren banget ya HD ini benar-benar layak untuk kita, tekuni ya bisnis ini. Nah, HD ini tentunya dia mengikuti perkembangan zaman rekan-rekan. Jadi kalaupun itu kantornya ada di 130 kota di Indonesia, misalkan di kota Anda itu belum ada kantornya ya, belum ada kantornya nih, tidak masalah. Kenapa? Karena HDI sudah mengikuti perkembangan zaman, kita bisa memesannya secara online, ada di HDI Store ya. Jadi bisa dibuka, websitenya, kita belanja lewat HDI Store online, kita belanja lewat online, semudah itu kita bisa mendapatkan produknya. Jadi tidak lagi harus datang ke kantornya, kemudian untuk dapatkan produknya, tidak. Dimanapun kita berada kita bisa mendapatkan produknya, bahkan nah ini yang mungkin perusahaan lain belum punya ya, kita di Indonesia, kita bisa memesankan produk untuk kirim ke Singapura. Kita bisa memesankan produk untuk kirim di Malaysia, Filipina, Hong Kong ya. Bisa lewat online, jadi langsung aja tinggal belanja di ADI Store-nya, masukkan negaranya mana, masukkan alamatnya, payment, langsung dari perusahaan langsung akan dikirim. Benar-benar mudah banget, benar-benar sudah dipermudah. Nah, kita tinggal mengerjakan saja. Nah, jadi terbukti ya karena sudah lebih dari 30 tahun ya, terbukti terpercaya dan tahan krisis. Jadi jangan khawatir. Bahkan mungkin kalau kita bisa boleh flashback ke belakang ya, flashback ya, eee, pada saat pandemi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang, sudah tutup, betul ya? Pada saat pandemi banyak sekali perusahaan yang sudah tutup, bahkan kalau kita lihat beberapa tahun ini ya, di tahun 2025 ini, kalau kita lihat berita ya, ada perusahaan rokok terbesar ya, ya itu tutup, bayangkan ya, perusahaan rokok terbesar itu tutup. Kemudian beberapa pada saat pandemi kemarin juga kita sudah mengetahui ya, banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang harusnya itu perusahaan sudah sangat kompeten tapi tutup. Nah, terbukti HDI hingga hari ini berdiri kokoh dan HDI hingga hari ini semakin besar dan HDI berusaha untuk terus melakukan yang namanya upgrade, terus melakukan yang namanya perkembangan. Nah, ini untuk kita terus bisa untuk bertahan dan kita bisa mengerjakan di sini. Nah, ini keren banget ya. Jangan khawatir juga HDI juga sudah memiliki ya, perusahaan kita sudah mendaftarkan ke sertifikat penjualan langsung syariah. Jadi bisnis ini sudah bisnis syariah. Seperti yang tadi saya sebutkan ya. Bukan karena mentang-mentang terus upline, terus diem aja, duduk diam, terus tidak mengerjakan dapat bonus. Nah, ini tidak syariah. Kenapa kok akhirnya HDI bisa mendapatkan sertifikat bisnis syariah? Karena HDI betul-betul ketika kita mengerjakan, kita mendapatkan namanya bonus atau pendapatan. Ketika kita tidak mengerjakan, meskipun itu upline juga tidak mendapatkan bonus. Jadi benar-benar fair, benar-benar halal pada saat kita mengerjakan di sini. Jangan ragu, jangan, kemudian, eee, apa namanya, kita tidak perlu ragu lagi terhadap perusahaannya. Next, nah di sini, saya akan membahas ya, kita harus mempunyai yang namanya pemahaman yang benar dulu nih, mengenai konsep konsep berbisnisnya ya, harus harus benar dulu nih. Pada saat kita pertama kali di bisnis ini, ya, hal yang wajar ketika mengalami yang namanya penolakan ya. Pahami dulu bahwa di bisnis ini ada yang namanya probabilitas. Hukum 80 banding 20 ya, ada hukum probabilitas.
Jadi pada saat kita prospek nih, pada saat kita memperkenalkan 100 orang, hanya 20 orang yang bergabung, itu wajar dan sudah bagus banget ya rekan-rekan. Jadi jangan terus kemudian merasa down, jangan terus kemudian merasa, "Wah kayaknya aku kok tidak pandai, kayaknya bis ini tidak cocok untuk saya." Tidak perlu merasa seperti itu. Kenapa? Ya, tinggal kita menambah ya, menambah yang namanya jumlah orang yang kita presentasi. Karena ada yang namanya hukum probabilitas. Semakin banyak yang kita presentasi, semakin besar yang namanya tingkat closing-nya. Jadi seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan ya, pertumbuhan dan perkembangan diri kita, maka kemungkinan berhasil akan meningkat. Jadi tergantung jam terbang. Dulu pada saat saya awal-awal mengerjakan bis ini, tentunya banyak sekali penolakan. Dulu pada saat saya awal-awal di bis ini, tentunya saya tidak berani yang namanya presentasi dokter gitu ya. Belajar, gemetar gitu ya pada saat kita presentasi ke orang yang ternyata lebih hebat, lebih kaya, kemudian, beliau itu dokter ya. Dulu pun saya belajar, dulu pun saya juga mengalami yang namanya penolakan ya. Tapi jangan khawatir, penolakan itu bukan, penolakan selamanya ya. Saya pun belajar pada saat dulu, saya ditolak sama rekan saya ditolak sama teman saya, setelah saya belajar bagaimana handling objection, setelah saya belajar bagaimana sih kalau pertanyaannya seperti ini jawabannya apa, kalau orang menolak seperti ini jawabannya apa, ya. Itu ada semua ilmunya, ada semua jawabannya. Nanti tinggal kita belajar ya, bagaimana pertanyaan-pertanyaan di lapangan itu semua, akan kita pelajari ya, sesuai dengan jam terbang ya. Kalau ndak pernah ketemu orang, terus ndak pernah presentasi, ndak pernah mengenalkan di sini ke, rekannya ya, ya tentunya kita tidak mempunyai jam terbang dong. Makanya dilatih ya, dilatih untuk bagaimana kita bisa mengenalkan ini ke orang baru, supaya kita bisa tahu kalau ditolak, penolakannya apa. Misalkan nih contoh penolakan, biasanya yang sering terjadi ya, "Oh, ndak mau Mbak, harganya mahal." "Masa madu aja kok harganya sampai 600.000?" "Ndak ah, mahal harganya." Loh, kalau ada pertanyaan seperti itu bagaimana jawabannya? Ya, kalau ada pertanyaan, "Ndak mau, produknya mahal." Itu ada jawabannya, ya. Ada jawabannya. Terus kemudian, "Ah, ndak ah, kalau saya bergabung di sini di MLM nanti aku disuruh merekrut-merekrut orang. Aku ndak punya banyak teman, nanti aku disuruh merekrut-merekrut." Tenang, itu pun ada juga jawabannya ya. Semua pertanyaan di lapangan itu semua ada jawabannya. Pengen tahu jawabannya ada di mana? Nah, ini siapa yang pengen tahu nih? Ini saya mau cek dulu nih. Kira-kira ini saya masih pay attention enggak ya rekan-rekan ini ya? Ada banyak sekali pertanyaan di lapangan, produknya mahal, nanti saya bergabung di sini suruh merekrut orang, suruh jualan, nanti aku disuruh jualan. Saya ini bukan penjual yang handal. Kalau aku bergabung di bis ini, terus kemudian aku disuruh jualan-jualan, aku tidak bisa. Aku tidak cocok karena saya bukan penjual yang handal. No, itu semua ada jawabannya. Ya. Nah, nah ini Ibu Renata ya. Ya, ternyata masih pay attention ya Ibu Renata ya. Ya, bener ndak Bu Renata? Ada pertanyaan-pertanyaan di lapangan seperti itu, produknya mahal, terus kemudian nanti disuruh merekrut-merekrut, terus kemudian nanti aku disuruh jualan-jualan. Nah, aku tidak bisa ngomong. Nah, aku tidak seperti kamu yang bisa ngomong. Saya tidak seperti kamu yang punya banyak teman. Temanku ndak banyak. Nah, terus kalau ketemu pertanyaan seperti itu bagaimana jawabannya? Ya, itu baru berapa pertanyaan? 5 ya. Kalau ada 50 ya selesainya trainingnya ini besok ya, subuh selesai karena saya akan menjawab 50 pertanyaan penolakan di lapangan gitu ya. Ya, nanti kita buka kelas ya, kita buka kelas bagaimana yang namanya handling objection ya. Itu salah satu dari, pendidikan berjenjang kita ya. Itu
Bagaimana sih handling objection? Kalau pertanyaan di lapangan seperti ini jawabannya apa? Ada semua, jangan khawatir. Nanti saya kasih kunci jawabannya ya. Kunci jawabannya ada semua, ya. Dulu saya pun sama, tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Jangan khawatir, semua ternyata, ada kunci jawabannya dan ternyata pertanyaannya itu sorry, penolakannya ya, penolakannya itu ternyata berulang, ya itu aja. Akhirnya lama-kelamaan saya menjadi terbiasa yang namanya handling objection, terbiasa menjawab pertanyaan, terbiasa yang misalkan, "Wah mahal, masa 600.000? Madu aja kok 600.000?" Orang yang awalnya menolak karena harganya mahal 600.000, pada akhirnya beliau beli sampai 5 juta. Wow, itu namanya teknik upselling. Wah, tambah lagi ya, tambah lagi PR-nya. Kita buka kelas lagi, training upselling ya, nanti ada lagi ya, jangan khawatir, step by step diikuti. Pokoknya ikuti saja, nanti step by step kita akan yang namanya mempunyai sebuah upgrade ilmunya ya. Nanti dulu itu yang untuk belajar mengenai, eee, metode upselling ya, ndak di sini ya, kalau di sini nanti selesainya subuh ya. Jangan khawatir, kegagalan kalau seandainya Anda mengalami kegagalan tinggal dicoba lagi. Nah, masalahnya gini, kalau ada yang namanya kegagalan, berarti kan penolakan nih, ditolak. Jangan sungkan untuk segera langsung telepon upline Anda atau senior Anda. Len, kemarin itu aku, ditolak. Ditolaknya tuh ngomongnya ini, upline Anda pasti mempunyai langsung kunci jawabannya. Nanti kalau kamu ditolaknya karena pertanyaan itu, jawabannya ini ya. Sehingga kita akan coba lagi. Nah, ternyata penolakannya sama. Karena saya sudah konsultasi dengan upline saya menjadi punya, kunci jawaban. Saya jadi bisa menjawab kalau penolakannya seperti itu, ya. Jangan khawatir, nanti pasti seiring dengan jam terbang akan ada penolakan-penolakan baru lagi yang itu membuat kita semakin, wah ini semakin, menantang ya, kok pertanyaannya, kok penolakannya semakin naik level gitu ya. Nah, itu kenapa kita punya yang namanya mentoring. Itu kenapa nanti Anda punya kesempatan untuk bisa yang namanya selalu konsultasi dengan upline Anda, selalu konsultasi kalau aku ditolaknya seperti ini jawabannya apa, aku ditolak lagi seperti ini jawabannya apa. Mentor Anda, upline Anda itu sudah punya semuanya. Jadi jangan takut ketika Anda gagal, ketika Anda ada yang namanya penolakan, konsultasi coba lagi, gagal konsultasi coba lagi ya. Kalau di-skip konsultasinya, cuman gagal coba lagi aja, ya, akhirnya kita melakukan yang namanya kesalahan yang sama, ya. Kayak lagu aja akhirnya ya, kita menjadi mengulangi kesalahan yang sama, ya, kayak judul lagu ya. Nah, jangan sampai kita mengulangi kesalahan yang sama. Itu kenapa pentingnya Anda melakukan konsultasi. Jadi kalau ada penolakan, konsultasi, coba lagi. Penolakan, konsultasi, coba lagi. Saya yakin ketika kita sering melakukan ini, maka kita akan mempunyai jam terbang, kita akan menjadi fasih, kita akan menjadi ahli, dan itu akan membuat probabilitasnya menjadi berubah, yaitu apa? 80% menerima, 20% menolak gitu ya. Jadi jangan dipikir kemampuan saya hari ini, terus kemudian 100% setiap orang yang saya tawarin menerima, tidak ya, tidak seperti itu. Tetap ada penolakan. Itu kenapa sampai hari ini pun saya selalu konsultasi terhadap upline saya, konsultasi, ya, "Kalau seperti ini gimana?" Kita harus bisa yang namanya terus bertumbuh, supaya terus yang namanya tidak ada yang namanya, penolakan-penolakan baru ya. Jadi penolakannya paling berputar gitu-gitu aja. Tapi jangan khawatir ya, di bisnis ini tidak ada orang yang gagal. Yang ada hanyalah orang yang berhenti lebih dahulu. Selama saya berada di sini, saya sudah membuktikan ya, tidak ada orang yang gagal. Saya salah satu, bukti nyata ya, bukti nyata, saya ini dulu orang yang introvert, saya dulu tidak punya banyak teman, saya dulu tidak bisa berbicara,
saya dulu orangnya itu tidak punya banyak relasi ya, karena saya di Surabaya merantau, saya ini orang perantauan, saya tidak punya siapa yang harus saya tawarin ya. Tetapi itu saja dengan saya yang tidak punya kemampuan seperti itu pun bisa membuat saya berhasil. Apa yang membuat saya bisa berhasil di sini? Karena saya tidak pernah berhenti mencoba, ya. Karena saya terus melakukan, saya terus konsultasi, dan saya terus konsultasi, saya terus melakukan. Cepat atau lambat ya, pasti semuanya bisa berhasil ya, ya. Sama seperti kalau ada di, gambar ini ya, ada kartu as 4. Maksudnya apa nih? Kalau kita tahu, kartu remi ya, itu kan ada 52 kartu. 52 kartu itu ada asnya 4, ya. Pada saat dibuka, kita belum mendapatkan as, jangan khawatir, terus buka lagi, terus coba lagi. Pasti Anda menemukan asnya. Tinggal seberapa cepat kita mencoba lagi, seberapa cepat Anda mengulangi lagi untuk bisa presentasi kepada orang baru. Seberapa cepat Anda melakukan, bisnis ini memperkenalkan kepada orang-orang, maka secepat itulah Anda menemukan kartu as. Kartu as ini ibarat apa? Ibarat, adalah orang-orang aktif atau leader-leader Anda di bisnis ini ya. Semakin cepat, semakin, cepat Anda melakukan, semakin cepat menemukan kartu asnya. Nah, kalau yang di sebelah ada kartu dadu ada kartu dadu, ada dadu, di mana dalam, dadu itu ada angka 6-nya, betul ya? Nah, semakin cepat kita, menggelindingkan ya, menggelindingkan dadunya ya, pasti ketemu angka 6-nya ya. Tapi kalau kita berhenti, tidak lagi melakukan, ya tentunya angka 6-nya ndak ketemu-ketemu, gitu ya. Jangan pernah berhenti melakukan. Nah, berbicara mengenai probabilitas. Tentunya kita juga mempunyai yang namanya sebuah komitmen, sebuah yang namanya profesional dalam mengerjakan, ya. Nah, tentunya kalau kita mengerjakan misalkan nih, kita mengerjakan sebuah bisnis dan kita mengerjakan secara, konsisten. Misalkan nih, saya konsisten dalam konsisten nih dalam 1 hari, kita konsisten 8 jam saja. Kita kalikan 5 hari ya, 8 hari kita kalikan 8 jam, kita kalikan 5 hari, dikalikan 52 minggu, dikalikan 4,8 tahun. Wah, kita sudah mengerjakan dalam 10.000 jam. Singkat gampangannya adalah seandainya Anda mengerjakan di sini dalam waktu 5 tahun dan kita mengerjakan secara konsisten ya, konsisten aja dalam 8 jam, dalam 1 hari, konsisten saja, pasti Anda berhasil di sini, pasti ya, pasti. Kenapa? Karena kita tidak sendiri, kita tidak jalan sendiri, kita di sini mempunyai banyak sekali, mentor yang bisa membimbing kita juga punya banyak sekali pendidikan dan, support system ya. Nah, itu yang membuat kita pasti berhasil di sini. Jadi, jangan khawatir ya. Nah, ini sebelum saya akhiri ya, acara kita hari ini, loh, kok tiba-tiba sudah berakhir aja ya, saking serunya ya, padahal belum ketemu nih kunci jawabannya ya. Ya, kalau kunci jawaban penolakan itu nanti kita punya kelas sendiri ya, kunci jawaban penolakan kita akan punya kelas sendiri handling objection nanti ya. Nah, sebelum saya akhiri, training kita hari ini, saya ingin kita semua bisa memahami bahwa jangan sampai, kita itu menjadi orang gagal. Kenapa? Karena biarlah hanya Tuhan dan diri kita sendiri yang menentukan masa depan Anda. Jadi kita terus melakukan dan kita terus terus berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa, karena yang menentukan menentukan masa depan Anda hanyalah Anda dan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti untuk melakukan, terus mengerjakan di sini, pasti kita akan berhasil di sini. Segera bekerja dan jadilah bukti, karena ketika Anda menjadi bukti, maka orang-orang yang meragukan Anda di sekitar Anda yang awalnya menolak, pada saat saya menjadi bukti,
maka orang tersebut akan menyerahkan dirinya ya, untuk bisa, "Yuk aku kepingin seperti kamu. Tolong saya diajari, tolong saya dibimbing supaya saya bisa berhasil dan sukses seperti kamu." Sama seperti kalau tadi kita lihat video di awal ya, kalau Anda bergabung lebih dulu, di video di awal kita lihat nih ada orang-orang yang bisa sampai jalan-jalan ke port, ke Bali. Nah, itu bukan sekedar video, itu akan menjadi nyata dan Anda semua yang ikut training hari ini, next wajah Anda lah yang akan ada tampil di video-video trip HDI di tahun-tahun berikutnya dan Anda lah yang akan menjadi bukti bagi orang-orang di sekitar Anda lah akan menjadi bukti bahwa Anda orang yang berhasil dan bisa sukses di sini. Oke? Tidak terasa kok sudah selesai gitu ya, loh. Nah, saya buka pertanyaan nih ya, saya buka pertanyaan karena saya, appreciate nih sama beberapa rekan-rekan di sini yang masih standby ya. Kalau mungkin ada pertanyaan boleh ya, saya buka satu atau 2 pertanyaan yang ingin ditanyakan, saya akan bantu jawab. Waduh, Ibu Valentina langsung open cam ini saya langsung merasa kayaknya Bu Valentina mau bertanya nih. Iya, Ibu Valentina, apakah, mau bertanya atau mau menyapa saya? Boleh open open mic-nya kalau seandainya mau bertanya boleh ya, ini saya kasih apresiasi ya, apresiasi dari saya karena thank you masih standby bersama saya hingga akhir training saya hari ini. Ya, Bu Valentina, apakah ada mau pertanyaan? Dua-duanya ya. Oh iya, Menyapa dan bertanya. thank Gitu. you, saya menjadi terharu karena saya tidak sendiri. Iya, Bu Valentina, ada yang bisa saya bantu? Iya, apa hal hal praktis ya mungkin ya. Tadi kan dikatakan bahwa sebenarnya itu tidak ada orang yang gagal, yang ada berhenti sebelum apa ya, sebelum waktunya gitu ya. Tetapi bahwa apalagi kalau kita sudah mulai ada rekan ya, ada saatnya orang merasa jenuh, ya kan? Nah, lalu merasa wah kok jauh begitu ya dari tujuannya begitu. Nah, saat-saat seperti itu tips apa yang bisa dilakukan? Ya, terima Terutama kasih. kalau berhadapan juga dengan rekan kerja yang sudah mulai jenuh gitu. Oke. Thank you untuk pertanyaannya, itu pertanyaan yang sangat menarik sekali. Semoga apa yang saya berikan jawaban bisa mewakili perasaan rekan-rekan di sini semua ya. Thank you Bu Valentina, bagus banget pertanyaannya. Kalau sudah mengalami kondisi jenuh. Nah, saya ini sudah hampir lebih dari 13 tahun. Kira-kira kalau bertanya jenuh, jenuh enggak? Harusnya ya, kira-kira ya. Kalau pertanyaannya, "Bu Ira, kok enggak jenuh sih di HDI? Hampir lebih dari 13 tahun loh, saya bergabung sebelum menikah sampai hari ini anak saya 2, ya, saya tidak merasa jenuh. Kenapa? Rahasianya apa? Yang pertama, saya mempunyai komunitas yang positif, yaitu siapa? Mentor saya. Yaitu siapa? Anda semua yang ada di sini. Ini adalah komunitas positif. Itu kenapa saya tidak pernah merasa jenuh. Kenapa? Karena teman saya tidak selalu sama. Hari ini saya punya teman baru yaitu Bu Valentina. Hari ini saya punya teman baru Ibu Renata. Hari ini saya punya teman baru Kakak Jin, Kakak Yuwana. Bulan. Kita selalu ada upgrade ilmu dan apa yang di-sharing-kan tidak selalu sama. Dan saya pun belajar pengalaman orang-orangnya itu beda-beda. Jadi yang pertama Bu Valentina harus mempunyai komunitasnya. Jadi kalau Bu Valentina merasa jenuh, bisa jadi berarti orang yang ditemui selalu sama. Belajarlah untuk mempunyai komunitas yang positif, salah satunya seperti ini ya, training atau nanti kita juga akan ada lagi pertemuan, biasanya kan kalau awal bulan ada pertemuan nih.
Nah, itu salah satu komunitas. Yang kedua, Ibu Valentina, ini juga pernah saya rasakan mengalami titik jenuh, kemudian rekan saya juga jenuh, butuh yang namanya healing. Loh, ya apa? Dikiranya saya ndak butuh healing, itu upline saya, itu hampir setiap minggu saya ajak healing. Loh, jangan salah. Ya, healing saya bukan sebulan sekali, 1 minggu sekali karena fase jenuh saya itu cukup tinggi. Ya. Nah, kita buat momen-momen, berarti dan berharga. Kadang rekan kita itu jenuh karena yang diomongkan HDI terus ya, akhirnya jenuh. Tetapi kalau kita menawarkan sebuah hubungan pertemanan, hubungan kekeluargaan, sometimes butuh kita pergi bersama rekan kerja kita, misal nih jalan-jalan, kalau saya di Surabaya ya, di Jawa, saya jalan-jalannya paling ke Batu, ke Trawas, ke Malang, kayak gitu kan. Ya sekedar hangout ya, bukan ke diskotik loh ya, hangout ya, kita healing. Padahal cuman sekedar ngopi ya, padahal cuman sekedar, lihat pemandangan ya, atau mungkin kita ngajak anak kita berenang ya, misalkan saya punya rekan kerja nih, rekan kerja saya punya anak. Saya ajak anak itu untuk, "Bu, ayo Bu renang sama-sama anak saya." Gitu ya. Ya benar-benar berenang, tapi jangan ngomong HDI sama sekali. Kenapa? Karena saya membina sebuah relasi. Bahkan saya pun sama, saya bahkan ngajak rekan kerja saya itu, "Ayo Bu, anaknya, sama-sama yuk kita main playground," ya. Nah, di situ anaknya main playground ya, anak saya juga happy main playground, saya pun menjadi membuat sebuah hubungan relasi. Nggak bahas HDI, tidak membahas, siapa lagi yang kita prospek? Habis ini kita kemana? Jangan lupa loh ikut evolve, jangan lupa loh kamu ikut training ini." Ya pasti jenuh rekan kerjanya, ya. Kita berikan sebuah pertemanan, kita berikan sebuah hubungan, hubungan melebihi melebihi seb melebihi sebatas rekan kerja. Bahkan saya itu kalau bisa kita ini menjadi tempat curhat bagi rekan kerja kita. Hanya butuh untuk mendengarkan. Jadi kadang kita cuma butuh menyiapkan telinga kita untuk mendengarkan rekan kerja kita, ya. Kemarin seperti ini kalau boleh saya sharing ya, kemarin baru aja saya ke Bali, saya datangi, rekan kerja saya di Bali, saya tidak membahas HDI sama sekali, saya ajak untuk, apa, healing ya, berlibur, padahal cuman ke pantai, Bu Valentina, ke pantai kita buka gelar tikar ya, kita cari pantai yang sepi, kita gelar tikar, kita makan nasi bungkus bersama. Happy banget dan itu, menjadi sebuah kayak kebahagiaan memori dan rekan saya pun padahal kita bawa nasi bungkus padahal. Jadi tidak harus sesuatu yang mewah, tidak sesuatu yang mahal. Buat sesuatu momen yang itu berkesan, benar-benar nancep, "Wih, ternyata dia mau ya menjadi teman suka dan dukaku." Cuman itu aja, cuman itu aja. Yang ketiga, kadang rekan kerja kita jenuh terhadap kita, saya misalkan ya. Kenapa? Karena saya tidak membaca buku, karena saya tidak upgrade ilmu, sehingga yang saya omongkan sama, itu terus. Itu yang membuat rekan kerja saya bosan sama saya. Tetapi bayangkan kalau saya terus upgrade pengetahuan, saya terus baca buku, saya terus hadir pertemuan, saya selalu membagikan hal-hal baru kepada rekan kerja saya. Kira-kira rekan kerja saya bosan enggak sama saya? Enggak, justru semakin terus mencari saya. Sampai di titik di mana saya punya rekan kerja cuman butuh telepon setiap hari sama saya. Jadi dia kalau saya lagi sibuk nih keluar kota, 2 hari, 3 hari dia nggak telepon saya, dia telepon, "Aduh Mbak Ira, aku kangen banget 2 hari aku nggak telepon kamu, kamu sibuk banget sih." "Oh iya Ibu, maaf ya, cuman butuh mendengarkan celotehannya cuman 15 menit, 20 menit." "Oh iya, heeh heeh, iya gimana? Iya, cuman gitu aja loh." Itu sudah membentuk sebuah kedekatan dan itu membuat sebuah kerinduan. Gitu ya. Jadi sampai seperti itu, sampai kita dirindukan. Nah, sama seperti yang dilakukan upline saya nih ya. Saya itu
kalau dibilang sumbu pendek ya, sumbu pendek maksudnya apa ya? Saya tidak bisa kalau tidak ketemu upline saya 2 hari ya, paling lama 2 hari saya harus ketemu. Ya, 2 hari, 3 hari ya, saya nggak ketemu, waduh itu sudah eee, saya kalau 3 hari nggak ketemu upline saya ya, itu sudah coklat saya butuh 3 batang coklat, kopi saya butuh 3 gelas gitu ya, sudah stres level dewa ya. Jadi saya harus ketemu. Seperti itulah kita menjadi upline. Jadi sudahkah Anda menjadi upline yang dirindukan oleh rekan kerja Anda? Kalau Anda sendiri bosan, stagnasi, nah yang harus dievaluasi bukan rekan kerjanya, tapi sayanya. Jangan-jangan saya belum upgrade, jangan-jangan saya sendiri, belum menjadi upline yang layak untuk rekan kerja saya. Itu sih, Bu Valentina, ya. 3 poin ya, yang pertama komunitas, yang kedua itu bina sebuah, hubungan relasi ya, relasi tidak harus ngomong HDI, kita buat sebuah kedekatan terhadap siapapun itu, baik rekan kerja lama ataupun rekan kerja baru. Yang ketiga, jangan lupa untuk selalu membaca buku, gitu.